Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Akmal Channel. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya, amin. Kalau di video kemarin saya sudah menjelaskan tentang cara membuat door trim pintu seperti ini ya. Nah, jadi sudah saya buat video membuat door trim serta video tentang memasang pilar dalamnya juga sudah saya buat. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti plafon mobil ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk kondisi door trimnya nih sudah seperti ini ya, kainnya sudah lumayan lusuh dan papannya juga sudah lembek ya, seperti ini sudah rusak. Jadi kita akan menggantinya, akan kita turunkan semua, ganti triplek dan ganti kainnya juga. Nah, jadi yang dikerjakan di sini ini kebetulan untuk mobil kijang roper ya. Nah, untuk kijang roper mungkin untuk bagian plafonnya ini agak sedikit berbeda dengan mobil kijang super atau yang lainnya dari segi konstruksinya ya. Nah, jadi tapi itu semua pada dasarnya sama ya untuk pengerjaannya, maupun kijang roper ataupun kijang super, tinggal kita sesuaikan saja. Nah, jadi langkah pertama yang kita kerjakan, karena di sini mobilnya menggunakan double blower seperti ini, jadi saya akan membuka cover double blowernya dulu. Untuk selanjutnya baru kita lepas kain lamanya. Nah, mungkin untuk melepas cover double blower tidak saya rekam ya, untuk mempersingkat durasi saja, karena memang untuk membuka cover mudah ya, biasanya hanya ada baut pengikat untuk covernya. Nah, jadi saya akan coba membuka dulu untuk bagian cover double blowernya dulu. Setelah cover blower terlepas, kita juga mencopot blower ya. Nah, seperti ini. Blowernya saya copot, tapi untuk selangnya tidak saya buka ya, saya biarkan dulu seperti ini. Nah, jadi kalau seandainya ini bisa memungkinkan tanpa kita membuka selangnya, kita biarkan aja seperti ini. Yang penting kita hati-hati ya, takutnya selang tembaganya ini patah ataupun bocor nantinya. Jadi kita amankan dulu untuk letak menaruhnya agar lebih aman. Nah, kalau sudah seperti ini sudah tinggal kita melepas semua kainnya ya. Jadi untuk melepasnya kita lepas semua, untuk karet-karet samping kita lepas. Untuk selanjutnya kita lepas juga bagian kainnya. Nah, jadi saya akan melakukan bagian pembongkaran kain lamanya dulu. Tapi sebelumnya saya akan melepas semua yang menempelnya dulu ya. Nah, untuk blower kita amankan dulu penyimpanannya, hati-hati agar tidak terjatuh. Nah, kenapa saya tidak melepas saja? Ya mungkin karena alasan takut kalau kita lepas pasti freon yang ada di dalam AC ini juga akan terbuang ya. Nah, jadi itu akan menambah biaya lagi kalau kita melepas selangnya. Memang kalau untuk lebih aman kita lepas ya, tapi walaupun dengan cara begini, asal kita menaruhnya aman, insya Allah tidak akan ada masalah ya ke depannya. Jadi untuk kainnya sudah terlepas seperti ini ya, ini kain bekas lamanya. Nah, jadi untuk konstruksi plafon di mobil kijang roper ini seperti ini ya, dia memakai spons seperti ini. Nah, berhubung ini triplek sudah hancur ya. Nah, karena dia memakai triplek ya untuk plafonnya seperti ini, jadi tripleknya ini sudah hancur, yang mengakibatkan si plafon ini dia turun ya, seperti ini tuh, dia turun seperti ini semua. Jadi saya akan melepas juga bagian sponnya. Untuk selanjutnya saya mengganti triplek lamanya ya. Jadi rencananya nanti untuk plafonnya ini
saya tidak akan menggunakan model standar ya, tetapi akan menggunakan model kancing seperti di door trim juga seperti itu. Nah, jadi saya akan melepas dulu. Jadi untuk melepasnya ini kita melepas semua spon yang menempel di pinggir ya, karena untuk tripleknya ini hanya ditahan oleh spon yang di pinggir seperti ini. Oke, jadi saya akan lepas dulu. Untuk melepas spon ini kita bisa mempergunakan alat seperti ini ya, apa saja. Jadi caranya kita masukkan ke sini dulu ya. Nah, kita masukkan seperti ini, lalu kita terus lepas seperti ini ya. Nah, perlahan-lahan saja. Nah, ini dia sudah terlepas ya untuk sponnya. Jadi kita lepas semua ya. Jadi ini kita lakukan ke semua keliling spon yang menempel di kabinnya ya. Nah, jadi ini baru setengah pelepasan ya. Untuk bagian sini sudah terlepas semua. Makanya si triplek sudah terlepas seperti ini. Tinggal bagian sini ya yang belum. Nah, jadi kondisi tripleknya ini sudah sangat rusak ya, seperti ini. Nah, ini juga, inilah yang menyebabkan si plafon ini hampir jatuh ya, karena lapisan tripleknya ini dia sudah terlepas. Jadi saya akan meneruskan dulu untuk melepas samping sininya ya. Untuk selanjutnya, untuk bagian spon yang lama kita keluarkan. Jadi setelah papan triplek dan spon yang lama serta kainnya sudah kita lepas seperti ini ya penampakan dari bentuk kabin untuk mobil Kijang. Jadi mungkin untuk Kijang ini maupun Kijang Super ataupun Kijang Rover sama saja ya bentuk untuk konstruksi plafonnya seperti ini, baik dari rangka-rangkanya ataupun yang lainnya. Hanya bedanya biasanya kalau untuk Kijang Super ini untuk penahan kainnya itu dia hanya menggunakan kayak seperti ini ya, seperti besi ini yang melintang ke sini. Nah, tetapi untuk di mobil ini dia tidak memakai besi seperti itu, tetapi dia memakai triplek. Nah, jadi saya akan coba buat ulang untuk plafonnya ya. Nah, jadi untuk langkah pertamanya saya akan memasang tripleknya dulu ke sini sedikit ya. Untuk selanjutnya bagian tengahnya kita akan memakai motif kancing seperti pintu-pintu atau seperti ini juga. Nah, oke, lanjut, saya akan memotong tripleknya dulu untuk mengganti triplek lama. Jadi di sini saya sudah memotong triplek seperti ini. Jadi ini untuk kelebaran ukuran 17 cm dan tebal triplek saya memakai yang 6 mm ya. Nah, jadi untuk tahap pengerjaannya kita nanti tempel seperti ini dulu ya. Nah, jadi kita tempel seperti ini. Jadi ini kita pasang di sampingnya saja ya. Jadi cara ini dilakukan agar pengerjaannya itu lebih mudah, karena kalau kita sekaligus mengerjakan memakai ukuran triplek yang full itu akan sangat repot ya kita kerjakan. Tetapi kalau dengan cara ini kita rapihkan dulu untuk bagian pilar sampingnya dulu sekeliling, kita kerjakan, kita bungkus. Nah, baru selanjutnya untuk bagian tengahnya yang memakai motif kancing seperti itu. Nah, jadi saya akan memasang dulu si tripleknya ini ke sini ya, ke samping sini untuk penggunaannya. Jadi untuk pemasangannya nanti saya akan menggunakan baut sekrup saja, langsung di baut ke plat tulangan plafonnya ya. Oke, saya akan masang dulu untuk tripleknya. Untuk bagian belakang juga sama ya, seperti ini kita pasang juga sama seperti samping. Jadi untuk sekeliling ya. Nah, jadi berhubung di sini mobilnya menggunakan double blower ya. Nah, jadi ini saya tidak langsung kerjakan full dari belakang sampai ke depan, tetapi nanti untuk tahap pengerjaannya ini akan saya bagi dua, sepotong dulu ya.
untuk setengah sini. Jadi itu akan lebih mempermudah kita dalam mengerjakannya. Karena untuk kalau langsung panjang ke depan itu sangat panjang ya ukurannya, pasti akan sangat repot untuk mengerjakannya. Tapi kalau kita separuh, ini lebih mudah jika mobilnya menggunakan double blower. Tetapi kalau yang tidak menggunakan double blower, ya mau nggak mau kita harus langsung ya satu kali jalan dari belakang ke depan. Untuk papan triplek sudah terpasang seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini dulu kita pasang untuk bagian belakang dulu. Jadi ini separuh dulu ya. Ini batas blower saya pasang seperti ini dulu, sepotong. Untuk bagian depannya nanti nyusul ya. Nah, jadi untuk ini belakang dulu seperti ini. Nah, jadi untuk pemasangan saya baut ya seperti ini ke bagian pilarnya. Nah, kalau sudah seperti ini saya akan melapisinya dengan busa, lalu saya akan membungkus ulang memakai kain baru. Jadi untuk pengerjaan kita bungkus dulu ya antara triplek ini dengan pilar ini. Jadi seperti ini kita bungkus. Jadi caranya sama seperti memasang ini ya. Bagi yang belum melihat mungkin bisa disimak di video saya yang lain tentang mengganti kulit interior mobil. Di situ sudah sama ya untuk proses pelapisan busa serta kainnya. Jadi untuk bagian atas juga sama seperti itu proses penempelan busa dan kainnya, sama seperti menempel ini juga ya. Nah, jadi saya akan membungkusnya lagi seperti ini. Nah, jadi proses pemasangan busa sudah selesai ya. Setelah sebelumnya kita pasang triplek seperti ini dengan ketebalan 6 mili. Lalu lanjut kita pasang busa seperti ini. Nah, busa di sini saya memakai ketebalan 2 cm ya untuk busanya. Nah, ini untuk bagian samping seperti ini. Jadi kita jangan habiskan semua ya tripleknya, kita sisakan kira-kira 2 cm seperti ini. Untuk semua kelilingnya juga sama. Nah, untuk bagian ini yang ke bawah ini kita pipihkan ya, agar nantinya mudah dijepit oleh karet pelipit. Nah, untuk busa yang ini sambungan ya seperti ini. Nah, ini juga sama. Jadi untuk pemasangnya yang pertama kita pasang yang samping dulu panjang. Nah, setelah ini samping panjang, yang sebelah sini juga sama. Nah, baru kita sambung dari sini ke sini. Nah, selanjutnya saya akan melapisi si busa ini memakai kain baru ya. Nah, untuk kainnya sama seperti untuk kain yang dipakai di door trim pintu ya. Mungkin untuk proses pemasangannya tidak saya rekam ya, karena memang kalau saya rekam pasti durasinya sangat panjang sekali. Tetapi di sini saya terangkan step by stepnya saja. Tetapi bila masih ada yang masih bingung, untuk proses pemasangan kainnya juga sama ya seperti memasang pilar ini, tidak jauh beda. Tinggal kita sesuaikan saja. Nah, jadi ini setelah kain terpasang hasilnya kurang lebih seperti ini untuk bagian sampingnya. Nah, jadi untuk bagian samping kanan kiri sudah, tinggal bagian belakangnya ya. Jadi usahakan untuk penempelan kainnya ini tidak keriput ya ataupun berkerut. Nah, jadinya rata ya, terlihatnya rapih. Jadi kunci agar menempel kain tidak keriput ataupun kerut ini adalah dengan cara pengolesan lem itu sendiri ya.
Jadi pengolesan lemnya itu harus merata di bagian permukaan busa serta kainnya. Jadi itulah yang membuat kain menjadi tidak keriput serta menempel kuat ya, karena bila pengolesan lem kurang rata biasanya dia akan keriput serta daya rekatnya juga tidak menempel semua ya untuk bagian kain ke busanya. Nah, kalau seperti ini kan dia menempel sempurna ya. Nah, jadi lanjut saya kerjakan untuk bagian belakangnya. Jadi seperti inilah gambaran proses pengerjaannya, mulai dari tahap pembongkaran sampai kita melapisi busa. Jadi saya akan lanjut untuk mengerjakan bagian belakang ini dulu. Untuk pengerjaan kain ataupun pemasangan kain ini sudah selesai ya, kanan kiri. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk bagian belakang juga sudah ya. Nah, jadi kita tidak menggunakan sistem jahit, tetapi hanya untuk sistem pertemuannya kita lipat saja seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk tahap berikutnya kita membuat bagian tengahnya ya. Jadi kita ukur triplek dari ujung sini ke ujung sini dan ke belakang juga sesuai ukuran pertemuan ini ya, sesuai ukuran kotak ini. Jadi kita buat triplek. Selanjutnya untuk tripleknya kita pasang kain dengan motif kancing seperti door trim ini. Jadi untuk pengerjaan seperti ini bukan tanpa alasan ya. Untuk pengerjaannya dicicil ya istilahnya. Selain untuk mempermudah pengerjaan, jadi di sini kain yang digunakan itu lebarnya tidak cukup ya, hanya ada ukuran 120, sedangkan jika kita menggunakan sekaligus kita harus menggunakan kain dengan ukuran lebar kurang lebih 140 cm ya. Jadi kalau kita langsungkan ini akan tidak cukup untuk kainnya, makanya saya gunakan sistem seperti ini agar lebih mudah pengerjaannya dan kainnya juga cukup ya untuk kita kerjakan. Oke, lanjut kita buat triplek tengahnya ya. Untuk tutup tengahnya setelah kain terpasang, jadi saya sudah membuat potongan triplek ya, dari sini ke sini seukuran sini, dan sudah saya bungkus. Nah, seperti ini penampilan dari untuk bagian atapnya ya. Saya menggunakan kombinasi warna krem muda dengan warna putih seperti ini ya. Kenapa saya memakai warna putih? Agar kesannya itu kalau memakai warna putih lebih terlihat luas ya. Jadi lebih luas, makanya saya kombinasikan dengan warna putih seperti ini. Nah, jadi ini udah saya buat ya, udah seukuran dengan ini. Jadi sudah tinggal kita menempelkan saja. Jadi ini saya menggunakan triplek seperti ini, menggunakan triplek 5 mm tebalnya. Nah, jadi untuk proses pembuatan motif kancingnya ini prosesnya sama ya dengan kita membuat door trim. Bagi yang mau membuat seperti ini bisa disimak saja video cara membuat door trim pintu, karena disitu sudah sangat detail ya proses pembuatan kain seperti ini. Jadi kancingnya ini nantinya kita pemasangannya kita tempel seperti ini ya ke atas. Nah, kita tempel ke atas seperti ini sudah tinggal kita baut saja ya. Nah, jadi usahakan untuk garis kancing ini dia berada tepat di sini ya, di pilar tulang plafonnya. Misalkan ini untuk bagian ini dia pas di sini ya, di garis kancing ini. Nah, jadi ini sebenarnya nanti kancing kita buka dulu, jadi nanti kita baut sekrup di bawah kancing sini, baru kita baut ke sini.
Nah, jadi untuk bagian samping kita bisa selipkan di sini bautnya. Nah, jadi saat sudah terbaut, dia tertutup lagi dengan kain, jadi tidak terlihat ya untuk bagian samping-sampingnya juga. Nah, untuk bagian tengah yang harus diperhatikan hanya itu ya, agar si lurus kancing ini dia pas di antara pilar ini, agar nantinya pemasangannya lebih mudah saja. Jadi ini akan saya pasang dulu dengan cara disekrup ya ke bagian atas. Nah, jadi untuk proses pengerjaan bagian belakang sudah selesai ya. Ini selanjutnya tinggal kita kerjakan untuk bagian depannya. Jadi memang pengerjaannya saya sengaja cicil ya, tidak sekaligus, agar lebih mempermudah pengerjaan, karena memang ini mendukung juga untuk kita kerjakan separuh-separuh ataupun setengah-setengah. Bagi yang mobilnya tidak memakai double blower, mau nggak mau kita harus sekaligus ya untuk membuat bagian ininya ke depan. Untuk sampingnya juga kita langsungkan saja ke depan. Jadi walaupun sekaligus langsung ke depan, bagi yang tidak memakai double blower, jika memakai metode pemasangan seperti ini akan lebih sedikit mudah ya, karena untuk bagian atapnya ini seperti ini kita kerjakan di bawah, jadi lebih cepat. Hanya kita memasang bagian sampingnya saja yang langsung di mobil. Nah, jadi ini untuk proses selanjutnya saya akan kerjakan untuk bagian depannya. Untuk bagian depannya pengerjaan sama saja untuk seperti bagian belakang, hanya tinggal kita menyambungnya saja. Untuk ke depannya mungkin ada sedikit perbedaan dari bentuk konstruksi rangkanya ya, yang agak sedikit mengecil. Dan untuk bagian sampingnya juga kita harus menyelipkan ke salah-salah karet kaca juga, karena tidak mungkin saya membongkar kacanya, karena itu akan memakan waktu lama juga. Jadi kita akan kerjakan untuk bagian depannya. Oke, ikuti terus videonya ya sampai selesai pembuatan plafonnya. Lanjut untuk pengerjaan bagian depan. Nah, di sini saya sedang memasang tripleknya ya. Jadi untuk bagian depan ini posisi tripleknya seperti ini. Kita baut ke pilar ini. Untuk bagian depannya di sini saya masukkan ke sini ya. Jadi tidak saya baut di sini, tetapi si tripleknya ini dia masuk ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita memasang busa ya, biasa seperti yang belakang, dari sini ke sini kita bungkus memakai busa lagi. Untuk bagian kanan kiri sudah, ini proses tinggal memasang busa saja. Jadi saya akan memasang busanya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk busa bagian depan sudah terpasang ya, seperti ini. Ini pemasangan busa sama seperti untuk bagian belakang ya. Jadi di sini pertemuannya ya seperti ini. Untuk bagian depan seperti ini ya, untuk pemasangan busanya. Nah, jadi untuk bagian depan yang kita tempel ini
bagian busa seperti ininya ya, kita tempel dulu seperti ini, baru kita lipat ke bawah. Jadi hasilnya seperti ini ya, tanpa harus kita kikis. Nah, untuk bagian bawah mau nggak mau kita kikis ya, tipiskan. Nah ini jadi tahap selanjutnya ini tinggal kita lapisi kain ya. Jadi saya akan melapisi busanya memakai kain baru. Nah setelah kain tertempel seperti ini, untuk bagian bawahnya kita potong lebih lebar ya, lebih lebar dari karet kaca seperti ini. Nah ini sudah saya potong. Selanjutnya tinggal kita menyelipkan si kain ini ke dalam karet kacanya. Nah untuk menyelipkan kain ini ke dalam karet kacanya kita menggunakan 2 obeng min seperti ini ya. Nah 2 obeng min seperti ini. Lanjut saya akan selipkan si kainnya ke dalam karet kacanya. Nah jadi caranya seperti ini ya, kita pergunakan obeng, yang satu kita untuk mencungkil seperti ini, kita cungkil karetnya. Nah yang satu lagi kita untuk memasukkan kain. Nah jadi seperti ini ya, pelan-pelan saja. Jadi ini kita lakukan seluruh ya, sepanjang kain ini sampai ke sana. Untuk pemasangan kain ini sudah beres ya. Nah seperti ini. Jadi ini tinggal memasang ini saja ya, tutup ini. Nah jadi di sini saya sudah membuat seperti ini ya. Nah ini adalah untuk penutup atas depannya ya. Di sini sudah saya buat dengan ukuran yang pas dengan ukuran depannya. Nah, jadi ini tinggal saya pasang saja seperti bagian belakang ya. Jadi tinggal kita baut saja ke atasnya. Jadi untuk proses pembuatan seperti ini bisa disimak saja di video saya cara membuat door trim pintu. Karena untuk prosesnya itu sama saja ya, untuk pembuatan pola kancingnya seperti ini. Nah, jadi di sini saya akan coba memasang dulu ya untuk bagian ini ke atapnya atau atasnya. Nah, jadi ini setelah terpasang ya, depan belakang sudah terpasang semua. Jadi seperti ini ya hasilnya. Untuk pemasangannya kita menggunakan sistem baut. Nah seperti ini, dan di dalamnya ada baut tapi dia tertutup oleh lipatan kainnya. Nah jadi semua memakai sistem baut. Jadi untuk pemasangan atap plafon sudah selesai, tinggal kita memasang ulang untuk bagian dudukan ini ya, dudukan double blower. Nah untuk sambungan ini jangan khawatir, walaupun seperti ini nanti dia akan tertutup oleh cover double blower ya, jadi nanti tidak akan terlihat sambungan. Mungkin nanti saya akan rapihkan dulu ya ini untuk bagian pemasangan dudukan double blowernya, saya akan pasang dulu. Nah jadi untuk pemasangan plafon sudah selesai ya. Ini sudah saya rapihkan, untuk cover blowernya juga sudah saya pasang. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini.
Nah, jadi yang kemarin sambungan itu kalau sudah terpasang covernya tidak terlihat ya. Nah, kemarin kan di sini sambungan, tetapi kalau sudah terpasang cover seperti ini dia tidak terlihat sambungan karena dia ada di tengah sambungannya. Jadi seperti inilah hasil akhir pemasangan plafon di mobil Kijang Rover ya. Jadi untuk mobil mungkin semuanya juga sama saja ya, hanya beda di konstruksi rangkanya saja, tinggal kita menyesuaikan. Tetapi untuk step by step pemasangan tidak jauh beda seperti itu ya. Jadi seperti itulah proses step by step pembuatan plafon di mobil. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.